君の親はいるのかな。これ全部一つにまとめちゃえばいいか。職場体験を始めようか。Dari stasiun Iryuda Gojo Kyushu, rombongan kelas Mudano nampak mendatangi sebuah kedai bernama Mizumoto, di mana si pemilik kedai langsung mengarahkan mereka ke dalam untuk melewati jalan rahasia menuju markas Oni cabang Kyoto. Scene lalu berpindah ke tim ketiga agensi Oni yang telah dibantai oleh dua Momotaro bernama Tsubakiri Momomiya dan Yomogi Momokusa. Tidak seperti Yomogi yang merasa seniornya itu telah kelewatan, Tsubakiri adalah sosok berdarah dingin yang tidak merasa bersalah meski baru aja membantai banyak sekali nyawa Oni. Lebih parahnya lagi, dia bahkan menjadikan para Oni sebagai kelinci percobaan, juga menciptakan seekor monster yang hanya akan memangsa Oni mau dia bersalah ataupun tidak. Singkatnya, dia adalah mimpi buruk berjalan bagi para Oni. 研究実験オタクなのは知ってますけど、うちらの仕事は鬼を見つけ処分し、市民を陰ながら守ることっすよ。 Oh my god, beautiful, amazing. Ini yang Papa cari selama ini. Papa mau dua. Ya, setidaknya si Yomogi ada nilai plusnya lah ya. Setelah diperingatkan oleh Yomogi untuk hanya membasmi Oni yang berbahaya dan membiarkan yang tidak bersalah, tapi jelas bagi seekor psikopat seperti Tsubakiri, dia hanya ingin memuaskan rasa penasarannya dan berlindung di balik kontribusi terhadap umat manusia dengan akan menciptakan obat yang bisa menyembuhkan apapun dari darah Oni. うちは危険な鬼を殺すだけっす。鬼の血を研究して僕らが操れるようになれば戦力になる。何より回復力が高い鬼の血を薬にできたらお金になると思わない？お金に興味ないけど。 Di tengah obrolan, nampak seorang anak Oni yang hanya bisa diam ketakutan. Baru aja lega saat mendengar kedua Momotaro itu yang mutusin buat pergi dari sana. Tiba-tiba dengan sangat bengisnya, Tsubakiri berniat menjadikannya sebagai kelinci percobaannya. Mendengar hal itu, Lama. Tenang, Dek. Biar Wam 2 aja yang maju ngadepin Yomogi. Kamu mundur aja, Dek. Yes! Yomogi yang berniat membuat pingsan anak itu dengan tinjunya, tadi sengaja malah membuat kotor jas seniornya dengan cipratan jus tomat si bocil. Tanpa belas kasih sedikit pun, Tsubakiri langsung melampiaskan emosi tak mendasarnya ke bocil Oni yang tidak bersalah. 僕は研究時に使い捨て白衣を着るんだ。鬼の血に興味はあるけど、所詮汚い血だからね。これ制服に血がついたよ。 Puas dengan penyiksaan fisik barusan, si bocil ditanyain yang mana orang tuanya. Tapi karena dia cuma diem aja, alhasil Tsubakiri langsung menarik semua mayat Oni tadi ke hadapannya si bocil. 君の親はいるのかな。これ全部一つにまとめちゃえばいいか。 Berkat Yomogi, kita semua jadi tahu bahwa Tsubakiri memanfaatkan bakteri khas Momotaronya, di mana dia nampaknya mampu mengendalikan banyak sekali mayat sekaligus. Lalu, tanpa rasa penyesalan sama sekali, seniornya itu malah berniat mencari anak Oni lagi. あの鬼団子を食べて処理しちゃって。じゃあ仕事に戻ろうか、山木くん。
よし。 Kembali ke rombongan Mudano. Setelah melewati terowongan yang sangat panjang, tibalah mereka di markas Iryuda Dera, agensi Oni Kyoto. Gak lama kemudian, nampak Oni berpenampilan cukup narsis yang menghampiri karena Mudano adalah temannya waktu di Akademi Rasetsu. 可愛い子いるじゃん。とりあえずメッセ教えて。いやつマジ無理。 Setelah ditolak mentah-mentah oleh Kuina si Tobru, barulah Mudano mengenalkan bahwa anomali playboy yang satu ini bernama Oiranzaka Kyoya, komandan unit support di markas Kyoto. Mendengar Mudano yang mau terjun ke medan perang, sontak Shiki dan Yaoroshi amuk-amukan karena mau ikut juga. Tanpa memperdulikan rengean mereka, Mudano pergi usai meminta Kyoya untuk meminta bantuan apapun ke murid-muridnya. Setelah Shiki dan kawan-kawan disuruh seorang suster untuk ganti baju, nampak mereka yang diantar ke ruang pasien. Setibanya di sana, nampak ada cukup banyak korban pada peperangan kali ini. Di antara mereka, ada satu yang sedang dalam keadaan kritis karena masa hidupnya tinggal 3 menitan lagi. Shiki yang mendengar Kyoya yang menjanjikan Oni itu akan selamat, jelas langsung ditegur karena membuat janji layaknya pejabat seperti itu sangatlah tidak baik. Kyoya pun senang mengetahui Shiki adalah Oni yang sangat baik. Tapi dia tak ingin janjinya itu disamakan dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan di suatu negeri. 職場体験を始めようか。 Shin berpindah ke Subakiri dan Yomogi yang baru aja menghabisi komandan dan wakil komandan dari salah satu regu agensi Oni lagi. Beruntungnya Mudano datang dan langsung bersiap dengan Kesoku Kaiho-nya. 部下転生。ルダノくんじゃないか。久しい顔だね。なんで京都に？でも、いきなり仕掛けるなんてひどいな。 Nampaknya mereka saling kenal karena telah melalui cukup banyak pertemuan di medan perang. Melihat beberapa Oni dijadikan perisai oleh Subakiri, jelas Mudano merasa emosi dalam hati. Adapun tujuan Subakiri ke tempat ini ialah mengikuti firasatnya untuk mencari lokasi markas rahasia agensi Oni di Kyoto. Jelas Mudano tak akan memberitahunya dan malah berniat mengajaknya ke suatu tempat yang sangat cocok dengannya. Doko? Jigoku. Kembali ke Kyoya yang sedang diinfus sehingga membuat Shiki dan kawan-kawan penasaran. Dan ternyata itu semua adalah metode untuk menggunakan kekuatannya yang membutuhkan banyak sekali darah. Setelah menanyakan mau lengan atau kaki, dengan isyarat sekali menganga artinya lengan, dan jika 2 kali artinya kaki. Melihat pasiennya yang memilih lengan untuk memeluk anak-anaknya, Kyoya pun bersiap dan sempat memperingati bahwa prosesnya ini akan sangat menyakitkan untuk pasiennya tersebut. 俺の血は戦闘向きじゃないけど便利なのよ。この血は鬼の回復力を何倍にもしてくれる。 Di tengah proses penyembuhan, Shiki, Yaoroshi, dan Kogasaki bertugas memegangi pasien. Sedangkan saat kantong darahnya menipis, Yusurube, Kuina, dan juga Kiriyama diminta untuk mengambilkan stok kantong darah di ruangan sebelah. Hingga akhirnya... Singkat waktu, pasien itu nggak bisa berkata apapun lagi selain berterima kasih karena Kyoya yang telah menyembuhkan luka fatal dan juga meregenerasikan kedua lengannya. Bahkan mereka berjanji akan membuatkannya kaki prostetik agar dia bisa bermain dengan anak-anaknya. Kemudian kita pun diperlihatkan Kyoya yang meskipun penampilan dan juga sifatnya begitu, tapi dia tetaplah sosok pemimpin yang bisa memahami perasaan semua orang. Dirinya juga mengingatkan bahwa di saat ada peperangan di garis depan, jangan pernah lupa ada mereka di balik layar yang siap memberikan bantuan. Jika bagi mereka medan perang itu adalah saat pergi ke garda depan, maka bagi Kyoya di sini adalah medan perangnya. 戦う人の後ろで
傷ついた鬼を全力で助けるのが俺の援護部隊の仕事だ。ここが俺の戦場だよ。 Mendengar semua itu, jelas Shiki dan kawan-kawan jadi terharu dan mengubah pandangan mereka tentangnya. Sebelum mereka diajak ke tugas berikutnya, Shiki diberi tugas khusus mengingat sifatnya yang sangat baik, di mana Kyoya memintanya untuk menemani seorang bocil murung bernama Mei yang dibawa ke tempat ini kemarin. Setelah menurut dan mencoba berinteraksi, sayangnya Mei hanya diam dan baru mau bicara pas Shiki yang mengatakan Iryuda Dera. Diketahui sejak dulu, Mei tidak pernah sekalipun bersekolah, maka dari itu dia penasaran dengan tempat yang dikatakan oleh Shiki barusan. Namun di tengah itu, beberapa mayat Oni gelombang berikutnya berdatangan, yang dua diantaranya amat sangat membuat Mei terpukul melihatnya. Tanpa mereka sadari, mayat-mayat itu ternyata sudah direncanakan oleh Tsubakiri untuk diantarkan ke sana, di mana ia yakin Oni tak akan meninggalkan mayat sesamanya dan pasti akan dikebumikan di markas mereka. Berhubung dia nggak tahu di mana lokasinya, maka dari itu diam-diam dia telah menyisipkan bakterinya agar bisa dikendalikan olehnya dari jarak jauh. 僕からのプレゼントはちゃんと届いたかな？正確には届いたじゃなくて運んでくれたかな？鬼の死体がそのままあったら大変だから君らは回収するだろう？いつでも僕が操れる死体を君たちは自分たちのアジトに運んだんだよ。 Dan bener aja, di saat Mei yang sedang berduka, tiba-tiba aja jasad sang ayah bangkit dan sempat membuat Mei senang melihatnya. Namun di saat itulah, Shiki terkejut mendapati Mei yang dicengkram hingga tak bisa bernapas. Menyadari Tsubakiri lah yang menjadi dalangnya, dengan cepat Kyoya meminta Shiki untuk segera menutupi kedua mata Mei supaya dia tidak melihat apa yang akan ia lakukan. Setelah situasi kembali tenang, jelas itu menjadi kesedihan tiada tara bagi seorang bocil seperti Mei. Shiki sendiri sangat emosi dengan sosok bernama Tsubakiri itu. Beberapa saat kemudian, barulah Kyoya ingat ayah Mei bukan satu-satunya mayit di gelombang ini. Seperti yang diduga, semua mayit yang baru datang kini bangkit kembali dan menyerang unit support beserta dengan para pasiennya. Kembali ke Shiki yang masih berjibaku dengan dilema perasaan, di mana jika dia tidak bertindak cepat, dirinya akan mokat kehabisan nafas. Tapi jika dia bertindak, maka Mei akan menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat oleh seorang bocil sepertinya. Sesaat sebelum keputusan diambil, Shiki teringat dengan handgun pemberian Mudano Sensei sebelumnya. Meskipun kurang efektif, tapi setidaknya itu bisa berguna karena magazinnya bisa lebih kuat jika Shiki mengisinya dengan darahnya. Tak punya pilihan lain, kepala Mei pun didekapkan ke dadanya supaya dia tidak melihat apa yang akan terjadi habis ini. Dan... Setelah membantu Kyoya, unit support yang dasarnya minim kemampuan bertarung, membuatnya mempercayakan masalah pergelutan pada Shiki dan kawan-kawan. Sedangkan dia dan unitnya akan mengevakuasikan para pasien ke tempat aman. Di lain sisi, nampak Yaoroshi dan kawan-kawan yang kesulitan karena masih mengira mayat-mayat itu masih hidup. Namun setelah Shiki datang dan menyuruh mereka untuk mengincar area kepala, barulah situasi berbalik karena itu artinya mereka nggak perlu menahan diri lagi.
キリがねえ。 Kyoya lalu memerintahkan unit supportnya untuk segera mengevakuasikan para pasien. Di saat yang bersamaan, Shiki merasa tindakan menghabisi mayat yang telah tiada adalah sesuatu hal yang sangat menjijikan dalam hidupnya. Gimana enggak, di saat Oni yang seharusnya melawan Momotaro, kini Shiki malah harus melawan sesama dalam kondisi yang sangat menyedihkan. この人にもこの人にもこの人にもこの人にもきっと大事な人がいて大事な人だったはずなのに。 Apa yang terjadi hari ini pastinya akan terus diingat olehnya sampai kapanpun. Dengan pistol ini sebagai saksi bisunya, perasaan Shiki sedang berkecamuk saking pengennya menangis karena situasi yang ada. Lebih iblis daripada iblis. Mungkin itu istilah yang cocok untuk Tsubakiri. Mendengar Mudano yang menyindir kejam juga ada batasnya. Jelas dia ogah mendengarnya darinya yang seorang Oni. Nah, di saat Mudano yang memerintahkan unit di belakangnya untuk segera kembali ke markas, sayangnya hal itu tak akan dibiarkan oleh Tsubakiri. Yomogi pun diminta. Ulala. Bang Mudano, unit NPC, kalian mundur aja biar gua aja yang maju. Yomogi pun diperintahkan untuk mengurung mereka dengan kekuatannya. Di tengah mereka yang gak bisa keluar tanpa izin Yomogi, Mudano semakin dibuat khawatir begitu mendengar Tsubakiri yang ternyata juga telah menanamkan alat pelacak ke dalam mayit-mayitnya, sehingga kini dia bisa tahu lokasi markas unit support cabang Kyoto yang berlokasi di bawah Iryuda Dera. Sebelum pergi dari sana, Yomogi diberi isyarat untuk memasukkan makhluk buasnya ke dalam sana. Setelah dituruti, naasnya makhluk itu ternyata bukan sekedar memangsa para Oni saja. Di mana jika makhluk itu telah diproduksi secara massal, artinya akan tidak jadi masalah jika terjadi sesuatu dengannya. 君たちにあげちゃう。 Biarpun Yomogi telah menyarankan untuk memeriksa, tapi karena Tsubakiri yang gak pengen mengotori jasnya lagi, pada akhirnya mereka melenggang pergi tanpa memeriksa Mudano yang masih hidup atau tidak. Kembali ke Shiki dan kawan-kawan yang baru selesai dengan semua mayit tadi. Unit support sendiri telah mengevakuasikan semua pasien yang ada ke tempat aman. Semua hal yang terjadi jelas dikhawatirkan akan merusak mental Mei yang masih kecil. Setelah Kyoya dan Shiki meminta maaf padanya, di sini Shiki akan dibuat sangat-sangat syok mendengar perkataan Mei yang terlalu menyedihkan untuk dikatakan oleh seorang anak seusianya. ずっと学校も行かないで隠れて生きてきたんだもん。隠れて逃げて、なんとなくいつかこういう日が来ると思ってた。だから気にしなくていいよ。気にしなくていい？それが目の前で親が殺された子供の口から出る言葉かよ。 Ucapan yang sangat menyayat hati itu membuat Shiki teringat dengan acara hero favoritnya semasa kecil. Kekagumannya terhadap hero bernama Justice itu sepertinya menjadi landasan ideal dari sosok hero sesungguhnya. Itulah kenapa tindakan Momotaro yang seharusnya menjadi pembela kebenaran amat sangat dikutuk oleh Shiki. Sembari memeluk Mei, Shiki bersumpah akan menjadi penjahatnya. Penjahat yang hanya akan menghabisi oknum hero seperti Momotaro. 英雄をぶっ潰してやる。この先笑って暮らせる世界にしてやろう。だから大丈夫だ。
Setelah itu, nampak Yoya yang ditemani Kogasaki menuju ruang krematorium untuk mengkremasi jasad para rekan yang telah gugur. Di saat yang bersamaan, Yaoroshi sempat kesal dengan Yusurube yang dikira gabut gak bantuin. Yang padahal, Yusurube si tipe pemikir merasa tempat ini udah gak aman lagi. Dan untuk berjaga-jaga, dia akan menggunakan kekuatannya yang bisa digunakan seperti sebuah sonar. 血色解放いずこへなんだこれ Dengan radius 5 kilometeran, Yusurube bisa mendeteksi makhluk apapun di dalam sonarnya. Namun, untuk seorang Momotaro, sensitivitas tubuh yang terlalu rendah membuatnya tak bisa mengetahui wujud ataupun level kekuatan mereka. これってなんだよ Sementara itu, nampak Tsubakiri yang menelpon markas untuk meminta dikirimkan beberapa unit makhluk buas lagi. Memang makhluk buasnya itu adalah sebuah masalah yang sangat besar. Tapi yang gak kalah penting lagi, iblis berkulit Momotaro ini nelponnya itu di kedai Mizumoto. Dan jelas aja si emak pemilik kedai sebelumnya kini sudah dihabisi oleh Tsubakiri dan juga Yomogi. Setelah permintaannya di ACC, Tsubakiri juga minta dikirimkan berkas Oni ancaman tertinggi yang sempat dirapatkan beberapa waktu lalu. Adapun alasannya meminta berkas itu ialah karena kemunculan Mudano menandakan ada sesuatu yang disembunyikan. 先輩、音の広がり的に結構広いっすよ。毒ガスぶち込みますか？ Saran Yomogi barusan memang paling efektif. Namun tepat setelah Tsubakiri yang dikirimi berkas Oni ancaman tertinggi, seketika niatnya itu berubah tergantikan dengan senyum mengerikan seorang psikopat. Senang karena tebakannya benar, Yomogi diminta untuk menanyakan nama setiap Oni yang akan mereka habisi nanti. Dan jika ada yang bernama Ichinose Shiki, tangkap dia hidup-hidup. Yomogi yang heran pun menanyakan apa istimewanya Oni yang satu itu. そいつは少し特別らしいぜひ研究してみたいさあさあ童話のラストを華やかに